Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran fisika terapkan. Baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang mekanika. Mekanika itu belajar tentang gerak, ya, sesuai dengan kata mekanik. Gerak itu sendiri di dunia permesinan itu terdiri dari gerak lurus, gerak rotasi, dan gabungan antara gerak lurus dengan gerak rotasi. Sebagai ilustrasinya, perhatikan gambar berikut. Di sini piston adalah merupakan gerak lurus, dia naik turun. Ya. Sedangkan poros engkol ini gerakannya adalah rotasi, dia berputar terus. Sedangkan ini batang penggerak adalah atau batang penghubung gerakannya adalah kombinasi, yang mana ini sering dipakai oleh penyanyi dangdut untuk melakukan gerak dangdut, yaitu gerak gergaji. Baik, kita langsung masuk tentang gerak lurus. Gerak lurus sendiri kita pisahkan dengan kinematika dan dinamika. Apa beda kinematika dan dinamika? Kinematika itu gerak tanpa memperhatikan gaya, tapi dinamika gerak dengan memperhatikan gaya-gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Sekarang kita ulas satu persatu. Pengertian kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan gaya-gaya penyebab gerak itu sendiri. Terus apa saja yang akan dipelajari pada kinematika ini? Yang kita pelajari adalah tentang kecepatan atau V, percepatan simbolnya A, dan jarak yang ditempuh yaitu S. Apa itu kecepatan? Percepatan? Inilah kita bahas. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan sebuah partikel atau benda per satuan waktu. Ya. Kalau dibuat rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah selang waktu, satuannya sekon. Kemudian apa itu percepatan? Percepatan atau simbolnya A merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Jika ada perubahan kecepatan berarti ada percepatan. Ya, jadi konsep percepatan adanya perubahan kecepatan. Maka kalau dibuat rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, delta T adalah selang waktu dari. Nah, delta V perubahan itu berarti akhir kurangi awal, maka di sini VT dikurangi V0. VT kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, berarti selang waktunya adalah T, yaitu selang waktu dari V0 menjadi VT. Jika kalau dibalik rumusnya VT sama dengan V0 plus AT. Nah, di dalam gerak lurus ada dua gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau yang kita kenal dengan GLB. Cirinya apa? Cirinya pertama sesuai namanya gerak lurus, berarti geraknya membentuk garis lurus. Kemudian kecepatannya tetap atau konstan. Dan yang terakhir adalah persamaannya
S sama dengan V kali T. Jadi kalau mengerjakan soal nanti, kita lihat apakah kecepatannya berubah atau enggak, atau kecepatannya konstan enggak. Kalau kecepatan konstan masuk dalam gerak lurus beraturan atau GLB. Rumusnya hanya ada satu, yaitu S sama dengan V kali T. Contoh, sebuah benda bergerak lurus menempuh jarak 900 mm dalam waktu 0,2 menit. Hitunglah kecepatan rata benda tersebut dalam meter per sekon. Solusinya, maka di sini termasuk GLB. Ya, jaraknya, maaf, ini adalah 900 mm. Berarti dijadikan meter menjadi 0,9 meter. Oke, ini kita anggap saja 900 meter. Waktunya adalah 0,2 menit dijadikan sekon, berarti kalikan 60, berarti sama dengan 12 sekon. Sehingga V sama dengan S per T, maka 900 dibagi 12 sama dengan 75 meter per sekon. Kemudian kita lanjutkan dengan gerak lurus berubah beraturan atau sering kita kenal dengan GLBP. Apa cirinya? Cirinya pertama geraknya lurus, yang kedua kecepatannya berubah. Kemudian yang ketiga, perubahan kecepatannya tetap. Artinya setiap detiknya penambahan kecepatannya itu sama, atau dengan kata lain percepatannya konstan atau tetap. Dan persamaannya di sini ada tiga. Pertama adalah Vt sama dengan V0 plus minus At. Yang kedua S sama dengan V0T plus minus setengah At kuadrat. Yang ketiga adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di sini plus minus artinya kita menggunakan plus apabila benda yang bergerak tersebut mengalami percepatan. Nah, kita gunakan minus apabila mengalami perlambatan. Jadi, kita dari persoalan yang ada, kita harus tahu dulu itu dipercepat atau diperlambat. Cirinya kalau dipercepat, kecepatannya nambah. Dari V0 menjadi Vt, berarti Vt lebih besar daripada V0. Tapi kalau perlambatan, berarti Vt-nya lebih kecil daripada V0. Ya, misalkan mobil direm, ya, kita mengalami perlambatan, sehingga Vt-nya lebih kecil daripada V0. Contoh, sebuah mobil dari keadaan diam atau berhenti bergerak hingga mencapai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 10 sekon atau 10 detik. Jika mobil bergerak dengan percepatan konstan, hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama waktu tersebut. Solusinya berarti ini termasuk GLBP. Dari mana taunya? Ada perubahan kecepatan dari diam menjadi 72 km per jam. Ya. Baik, diam berarti V0-nya adalah 0. Nah, kemudian Vt 72 km per jam dijadikan meter per sekon dengan cara dibagi 3,6. Hasilnya 20 meter per sekon. Sedangkan perubahan kecepatan itu dalam waktu 10 sekon. Nah, jadi pertama kita mencari percepatannya dulu dengan menggunakan persamaan yang pertama, Vt sama dengan V0 plus At. Kenapa kita pakai plus? Ya karena mengalami penambahan kecepatan. Ya. Sehingga 20 plus 0 plus A kali 10. Maka A sama dengan 20 dibagi 10, 2 meter per sekon kuadrat.
Setelah kita dapatkan percepatan, maka baru kita mencari jarak yang ditempuh. Gunakan persamaan S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Karena V0 nya 0, maka hasilnya 0 plus setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 100 meter. Jadi dalam penggunaan rumus, maka dari 3 persamaan tadi, mana data yang ada, mana yang diketahui, maka kita tinggal milih persamaan mana yang dipakai. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat.